Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah masih mempertemukan kita di dalam bedah buletin dakwah kafah edisi nomor 175 tanggal 24 Jumadil Ula 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2021 Masehi dengan judul Jangan Gentar Melakukan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar. Ikhwani fillah rahimakumullah, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa kebaikan bagi kita semua. Begitu juga sebaliknya. Setiap larangan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa keburukan dan kemudaratan bagi kita. Untuk itu, untuk memastikan hukum Islam itu ditegakkan, maka Islam memiliki perangkat, yakni dakwah dan amal ma'ruf nahi mungkar. Yang mana kemudian dakwah dan amal ma'ruf nahi mungkar ini bertujuan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran yang ini wajib untuk dijalankan. Ikhwani fillah rahimakumullah, pelaku kemungkaran itu bisa siapa saja, baik individu, kelompok, maupun bahkan penguasa sekalipun. Kemungkaran individu menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin bermacam-macam dan bisa di berbagai macam tempat. Seperti di masjid, di perjalanan, kemudian di pasar dan lain sebagainya. Tentu saja dalam konteks kekinian, kemungkaran itu bisa saja lebih luas jangkauannya. Seperti di tempat objek wisata, tempat hiburan, kampus, mal, dan lain sebagainya. Ikhwani fillah rahimakumullah, amal ma'ruf nahi mungkar ini adalah merupakan kewajiban bagi kita yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian amal ma'ruf nahi mungkar ini juga mengandung atau memiliki banyak keutamaan bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu wa ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wal mu'minuna wal mu'minat, adapun orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian di antara mereka adalah penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, yang menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah, yang mendirikan salat dan yang menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan yang kemudian mengajak untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarhamahumullah, dan merekalah yang kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, bahwa sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam ayat ini jelas Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya kemudian kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim yang memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu ciri daripada umat Islam, atau kemudian ini adalah keutamaan daripada amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu kita memiliki ciri khas sebagai seorang muslim, yakni dalam rangka melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Begitu berikut juga dengan keutamaan yang lain, bahwasanya orang yang gemar melakukan amal ma'ruf nahi mungkar ini memiliki ciri-ciri orang yang mulia, atau umat Muhammad SAW yang mulia. Bahkan kemudian Allah memuji kita dengan umat terbaik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang memiliki kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, wa tu'minuna billah, dan mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, artinya
Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya kemudian kita memiliki tugas penting, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Durrah binti Abu Lahab yang berkata, pernah ada seseorang berdiri menghadap Rasulullah SAW ketika itu beliau berada di mimbar. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah SAW, siapakah umat terbaik?" Maka kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab, umat terbaik adalah orang yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat dalam melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, dan kemudian paling rajin dalam melakukan silaturahim di antara sesama mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ikhwani fillah rahimakumullah. Begitu juga dengan Syekh As-Sa'di rahimahullah menambahkan, Allah memuji umat ini. Allah mengabarkan bahwa mereka adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Hal ini karena mereka menyempurnakan diri mereka dengan iman yang mengharuskan mereka untuk menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga karena mereka menyempurnakan orang lain dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar yang di dalamnya terkandung dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh di dalam dakwah tersebut. Mereka mengarahkan seluruh kemampuan mereka dalam mengembalikan manusia dari kesesatan dan kesalahan mereka menuju ke jalan hidayah. As-Sa'di, Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan 143. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi jelaslah, selama kita berpegang teguh dan memelihara ciri khas kita, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar, yang mana ini akan memuliakan kita, kemudian meninggikan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam pasti akan menjadi umat terbaik. Namun sebaliknya, jika umat Islam mengabaikan, meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, maka pujian Allah, umat terbaik tadi dan umat yang mulia tadi, maka Allah akan mencabutnya dari diri mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah. Adapun kemudian bagi kita sebagai umat Islam, bagi orang yang kemudian mengabaikan atau kemudian meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Bahkan dampaknya pun juga sangat besar. Saat amal ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azab bagi pelaku kemungkaran, dan bahkan tidak hanya bagi pelaku kemungkaran, namun juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang soleh yang ada di sekitarnya pun juga akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh manusia itu jika melihat kemungkaran kemudian mereka tidak merubah kemungkaran itu menjadi kema'rufan, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada semuanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian juga di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 25 Allah juga berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Wa'lamu annallahu syadidul iqab. Bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dari surah Al-Anfal ayat 25 ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apabila kemudian kita abai terhadap amal ma'ruf nahi mungkar, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun penguasa, maka kemudian ini tidak hanya dampaknya akan menimpa pelaku kemaksiatan atau kemungkaran saja, tetapi juga akan menimpa orang-orang soleh yang ada di sekitar mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah. Meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar tidak hanya mendatangkan azab bagi siapa saja, namun juga meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar akan membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman atau siksaan kepada kalian karena keengganan kalian tersebut. Lalu kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam rangka melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, tentu saja ini adalah sebuah perbuatan yang tidak mudah. Pasti banyak tantangannya, kemudian perbuatan yang sangat berat, tindakan yang sangat berat, dan kemudian pasti banyak tantangan dan risikonya. Oleh karenanya kemudian bahkan kadang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar ini tidak tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa jadi
di luar yang kita harapkan. Oleh karenanya maka dalam melakukan amal ma'ruf nahi mungkar ini dibutuhkanlah yang namanya sabar dan istiqomah. Nah, di dalam ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat 17 yang artinya, lakukanlah amal ma'ruf nahi mungkar dan bersabarlah atas segala sesuatu yang menimpa kalian. Sungguh yang demikian termasuk hal-hal yang telah Allah wajibkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, jika kemungkaran telah tampak secara terbuka di tengah-tengah masyarakat dan tidak ada yang berusaha untuk menghentikan, maka basis-basis kemungkaran akan terbentuk, komponen-komponennya akan menguat, eksistensinya akan semakin tampak dan jaringannya akan semakin luas. Kemungkaran yang telah eksis dan memiliki basis yang kuat menyebabkan para pelaku kemungkaran merasa di atas angin. Mereka lalu berusaha mempengaruhi berbagai pihak agar mereka bisa mengaminkan, agar mereka bisa menerima kemungkaran yang mereka lakukan tersebut. Apalagi jika kemungkaran tersebut dilakukan oleh penguasa dan dengan berbagai perangkat kekuasaannya, mereka akan menggunakan simbol, narasi dan tindakan baik dengan halus maupun kasar untuk mempengaruhi rakyatnya, sehingga kemudian kerusakan atau kemudian kezaliman yang mereka lakukan itu bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Jika hal ini terjadi, tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai umat Islam untuk bersungguh-sungguh mengazamkan diri kita untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Karena apabila kita enggan untuk melakukan hal demikian, maka tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang akan Allah turunkan kepada para pelaku kemaksiatan tersebut tidak hanya menimpa para pelaku saja, namun juga orang-orang soleh yang ada di sekitar mereka pun juga akan terkena dampaknya. Ikhwani fillah rahimakumullah, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan ibrahnya, dan juga kita berharap semua kita bisa mengazamkan diri kita untuk menjadi pejuang-pejuang di dalam rangka melakukan amal ma'ruf nahi mungkar ini, supaya apa? Supaya kemudian negeri kita akan terhindar daripada malapetaka ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana azab itu tidak hanya menimpa para pelaku kemaksiatan atau kezaliman saja, namun juga akan menimpa orang-orang soleh yang ada di sekitar mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.